Berlatar di kota Rajasthan, bagian barat laut India. Film dibuka dengan pria bertopeng yang menyaksikan sepasang kekasih bertengkar. Si pria ini pergi meninggalkan kekasihnya, sebut saja Latifah. Di saat itulah, si pria ini bersenggolan dengan pria pemakai topeng. Dan pada saat itu juga ponsel miliknya dicuri. Lalu, si pria bertopeng itu pun mencuri sebuah mobil yang ada di parkiran. Selanjutnya, Latifah yang berjalan seorang diri dihubungi oleh seseorang yang memakai ponsel milik pacarnya. Si penelpon lalu berkata, kalaulah pacarnya Latifah telah mengalami kecelakaan. Itulah sebabnya ponselnya ada pada dirinya. Latifah lalu meminta ponsel kekasihnya. Pria misterius itu pun menghampiri Latifah dan menawarkan untuk mengantar Latifah ke rumah sakit umum menemui pacarnya. Awalnya, Latifah menolak. Namun, karena sulitnya kendaraan umum, Latifah pun ikut dengan si pria misterius itu. Ketika di perjalanan itulah, Latifah menyadari modus jika si pria itu mengambil jalan ke arah lain yang bukan menuju rumah sakit umum. Latifah yang takut hendak melompat dari mobil tersebut, namun ditahan oleh si pria. Kemudian, pria itu menghantamkan kepala Latifah ke mobil dan membiusnya hingga tak sadar diri. Dalam kondisi tersebut, Latifah dibawa ke bangunan bekas kosong. Di sana terdengar suara jeritan yang sepertinya Latifah sedang dalam bahaya. Inilah Si Pemberani bagian 2. Sekian hari pun berlalu. Peristiwa itu pun menggemparkan Rajasthan. Kita akan diperlihatkan dengan pemeran utama kita, Rani Mukherjee, yang berperan sebagai inspektur polisi bernama Shivani Shivaji Rao. Sebut saja Fanny. Fanny mendatangi TKP, lalu mengolah kejadian perkara dengan analisisnya. Seorang polisi lain berkata padanya, kalaulah itu kemungkinan perbuatan kekasihnya, karena Latifah habis bertengkar dengannya. Namun Shivani menjawab, jika si pembunuh adalah orang yang menggunakan tangan kirinya. Di keesokannya, Shivani menemui dokter forensik. Dokter itu memberitahu jika pelakunya bukanlah seorang pemula. Yang lebih kejamnya lagi, pelaku itu memperkosa dan merusak alat vital Latifah, yang dimana perbuatan itu terlalu sadis bagaikan lagu Afgan. Saat dokter itu membuka penutupnya, salah satu anggota polisi pun mual melihat mayat Latifah. Fanny lalu ditugaskan atasannya untuk menangkap si pelaku. Ia pun membentuk timnya sendiri. Selanjutnya, Fanny mulai melakukan investigasi besar-besaran. बस थोड़ा संभल के रहना चाहिए. पहले ना कॉलेज के बाहर दो लड़के हमें रोज छेड़ते. Adegan berpindah pada seorang politisi. Kita sebut saja Bapak Panditji. Lalu ia bertemu dengan laki-laki pembunuh bayaran. Ia diminta untuk membunuh seorang jurnalis. Ketika di sana tersiar kabar konferensi pers soal pembunuhan Latifah. Fanny pun dengan tegas berkata, aku akan menyeret orang rendahan itu ke pengadilan. Fanny yang berada di kantornya lalu diberikan bingkaian bunga dengan pesan bertuliskan, aku menunggumu menyeretku, yang tidak lain dan tidak bukan pesan itu berasal dari si pelaku. Di sisi lain, ya, pria si pembunuh bayaran itu adalah pelaku yang telah menganiaya Latifah. Pria itu diam-diam masuk menyelinap ke rumah Fanny dan mengobrak-abrik kamarnya. Sepertinya pria itu menantang Fanny secara terang benderang. Secara terang-terangan. Ia mengambil beberapa barang milik Fanny. Keesokannya, pria itu membuntuti Fanny dan meminta kepada seorang penjual teh untuk bekerja kepadanya. Kita sebut saja si pelaku. Ia mulai melancarkan aksinya dengan bersandiwara menjadi seorang wanita. Di sana, ia yang sudah bekerja sama dengan si penjual teh masuk ke rumah seorang jurnalis yang sudah ditargetkan. Cerdiknya si pelaku, ia membuat video agar si jurnalis seolah bunuh diri karena kekasihnya telah berselingkuh. Setelah itu, ia menggantung si jurnalis yang seolah terlihat kalaulah si jurnalis mati dengan bunuh diri, namun tidak dengan Fanny. Rupanya, sari yang digunakan untuk menggantung si jurnalis adalah milik Fanny yang telah dicuri. Selain itu,
Di kantor saat diadakannya rapat antara Fani dengan timnya, pria pelaku itu muncul dan kini berperan sebagai penjual teh. Ia membuat dirinya seolah tunawicara dan mengaku pada Fani jika dirinya bernama Bajrang. Fani lalu mendatangi TKP tempat mobil istri dari jurnalis meledak. Fani bertemu dengan seorang saksi yang merupakan anak kecil dan ia membawa alat bukti berupa inhaler penyakit asma. Fani yang mengajak si anak kecil itu ke kantornya untuk dimintai keterangan. Rupanya Bajrang si pelaku mengetahui hal tersebut. Bajrang yang sebelumnya diminta untuk membuat susu lalu menyusun siasat. Ia mencampurkan boraks cair agar membuat si anak mules, dan benar saja bocah itu pun diantar seorang polisi ke toilet. Tiba-tiba Bajrang pun telah di sana, lalu menyekap mulut si bocah hingga ia harus tewas menemui ajalnya. Karena terlalu lama di dalam toilet, anggota polisi itu pun mengetuk pintu. Bajrang yang sudah mengarungi si bocah lalu membuangnya melalui jendela, dan Bajrang pun bersembunyi. Dan itu seolah-olah terlihat si bocah melarikan diri. Di malam harinya, Bajrang mengambil jenazah si bocah dan menaruhnya di lintasan kereta api. Lalu ia menghubungi anggota polisi dan mengabarkan jika bocah saksi itu telah tewas tertabrak oleh kereta. Kemudian wartawan pun datang meminta keterangan kepolisian. Akibat kejadian itu pun, Fani harus dipindah tugaskan dan akan digantikan oleh inspektur lain, yaitu Ladu Singh. Namun sebelum inspektur itu datang, Fani berjanji akan menangkap si pelaku. Fani pun mengerahkan anak buahnya. Mereka mulai mengatur strategi untuk menjatuhkan psikopat predator itu, dan mereka pun mulai bergerak. सुपारी किसने निकाली और किसको दी? विप्लव बेनीवाल। Fani dan anggota lain pun mendapatkan satu informan baru, salah satu anak buah si politisi Bapak Panditji. Mereka pun menginterogasi pria itu, dan terucaplah nama Sani, mantan Bunga Citra Lestari, si pembunuh bayaran yang kita kenal dan kita tahu dia adalah Bajrang, si penjual teh tarik di kedai Uncle Mutu. Fani dan polisi lain lalu masuk ke sebuah bangunan kosong. Naas, di sana ternyata sudah ada korban Sani selanjutnya, si kopet berdarah dingin. Saat Fani berkendara seorang diri itulah, tiba-tiba Bajrang muncul di depan mobilnya. Ia berpura-pura terluka. Fani pun membawa Bajrang bersamanya. Namun saat di dalam mobil, Bajrang menyerang Fani. Beruntung, Fani menahan serangan itu dan ia pun telah menyadari identitas dari Bajrang. Adegan menegangkan pun diperlihatkan. Kendaraan Fani mulai hilang kendali dan सनी मिल गया। sayangnya, Fani yang lengah pun harus terluka akibat diserang Sani. Dengan semangat 45, Fani mengejar Sani. Namun, Sani pun berhasil lolos. Sejak saat itulah, kini Sani menjadi buronan di India yang masih berkeliaran. Ibarat belut berkulit licin, Sani pun sangat sulit ditangkap. Dan kini, Sani menyamar menjadi seorang wanita bercadar. Sani melanjutkan misinya. Ia mencuri ponsel milik seseorang, lalu menghubungi gadis adik dari si pemilik ponsel. Dan ia melakukan modus yang sama seperti yang ia lakukan pada Latifa. Rupanya, gadis itu adalah cucu dari si Bapak Panditji. है ना, उसे बोल टीवी पे मेरे से माफी मांगे। Fani lalu memeriksa kamera pengintai di setiap jalan. Ia menemukan Sani yang memang terlihat membawa cucu Panditji dan menuju ke kawasan janda industri. जनता इंडस्ट्रियल की ओर चला गया।
Fanny pun bergerak dengan pasukannya. Tak lama kemudian, Pandit Ji pun datang dan meminta Fanny untuk menuruti permintaan Sunny agar cucunya selamat. Akan tetapi, Fanny menolak hal tersebut. Dalam waktu sekian menit tersisa, Fanny dengan instingnya berhasil menyelamatkan cucu Pandit Ji dari ledakan bom. 6 jam pun tersisa. Sunny kini mulai menargetkan kembali seorang wanita yang merupakan ketua dari partai politik lain musuh dari Bapak Pandit Ji bernama Sunanda Chowdhury. Ternyata Sunny sudah berada di sana. Ia menggendong sebuah karung di punggungnya yang membuat Anda semua pasti curiga. Benar saja, Sunanda telah hilang yang kemungkinan besar isi karung itu adalah Sunanda. Para polisi lalu menghentikan mobil yang Sunny gunakan. Saat si Fanny datang dan melihat wajahnya, rupanya Sunny telah menyuruh seseorang menggantikan dirinya. Fanny yang cerdik pun memiliki firasat jika Sunny tidak mungkin kabur jauh karena ia memiliki kondisi asma. Maka dari itu, Sunny pasti masih bersembunyi di dekat kuil. Fanny pun bergegas menuju kuil. Fanny dan anggota polisi lain bergerak. Mereka bertanya pada setiap warga yang tinggal dekat kuil. Fanny menemukan rumah yang mencurigakan dan benar saja, ternyata Sunny menculik seorang gadis dan meminta keluarga itu untuk bungkam. देखिए आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती सुनिए ना वारंट कहता है अगर किसी को भी बताया तो उसे मार डालेगा. Fanny lalu menuju ke lantai atas. Saat ia berpaling, tiba-tiba Sunny memukul Fanny dengan tongkat baseball hingga tak sadar diri. Ketika Fanny ciuman, siuman maksudnya. Fanny mengatakan yang sebenarnya, kalaulah Sunny merupakan seorang psikopat sedari dini. Ia memperalat ayahnya untuk membunuh ibunya sendiri. Tani lalu meninju si Fanny berkali-kali. Fanny sempat memberi kode kepada Sunanda dan si gadis untuk menuangkan cat pada Sunny. Sunny pun dilemparkan cat. Ia pun mulai hilang kendali karena asmanya kambuh. Saat itulah Fanny menyiksa Sunny dan menyeretnya hingga keluar. Film pun tamat. Film Mardani 2 ini merupakan sequel dari film pertamanya dengan judul yang sama. Kalau saya boleh jujur, pendapat saya, Rani Mukherjee aktingnya memang tak diragukan lagi. Namun untuk berperan sebagai Polwan rasanya sedikit kurang. Seperti gestur tubuhnya, proporsional tubuhnya pun sedikit kurang mendukung. Jadi kurang greget gitu. Seperti film Bollywood konvensional lainnya, film Barnadi 2 ini tak menyuguhkan lagu dan tari-tari khas film Bollywood. Nah, untuk pesan dari film ini sendiri adalah jangan pulang malam sendiri karena banyak psikopat berkeliaran. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. हर दिल